Halo guys dan girl, balik lagi di Komut video kali ini. Beneran waifu ya, beneran waifu. Lama sekali di game kita ini, berbatang semua. Tumben pada betah, tumben pada betah. Padahal nggak ada waifunya. Terakhir nyamuk ya, nyamuk sama ya si Tatsu juga sih, tapi itu lama banget, mungkin 2 tahunan yang lalu. Kacau memang kacau. Tapi ini dia waifu kita, the real waifu. Dapat sekali dua lagi kalau kalian gacha. Kita akan bahas si Tatsu ya. Sebenarnya biasanya gua bahasnya ini atau bikin videonya di akhir bulan. Cuman karena setiap live pasti ditanyain terus, kita langsung gaskan aja ya mumpung weekend. Skillnya dulu, normalnya ampas, ultimate-nya ada dua versi damage-nya, normal damage dan DOT damage, force field damage. 300 berkipsik 450, force fieldnya 400 berkipsik 600. Lobang berarti si CE bisa dong karena ini force field biasa. Imun dong. Technically iya bisa imun si CE, force field, tim seru. Tapi si Tatsu ada 80% chance untuk mengabaikan immunity apapun yang berkaitan dengan force field. Seperti itu. Terus kalau dia selesai ulti, dia akan nge-remove sticky ataupun injury effect di dirinya sendiri. Pasifnya, setiap ally take action mirip-mirip kayak deep seeking lah, cara triggernya ya, bukan cara jalannya. Cara triggernya, kalau temen jalan dia akan stun pursuit, tidak ada persentase, langsung stun pursuit setara dengan 80% dari ultimate-nya. Ini scaling seperti ini ke normal damage ya. 80%, 300 ini atau 80%, 450% ini. Kalau bintang 5 100%, ungu 5 120%. 2 kali per round berarti dia sendiri jalan plus ini menjadi 3 kali ya, menjadi 3 kali. Luar biasa sih. Cuman ini ya nggak sesignifikan itu, cuma nambahin ini plus saat UR itu susah ya. Jadi ya beruntung sih, lebih tepatnya ini beruntung, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu urgent. Jadi ya oke lah ya. Kalau kayak G4, apalagi Suiryu juga tuh. G4 dan Suiryu itu bintang 5-nya ngaruh cuy. Bintang 5-nya ngaruh, itu sulit banget dan bakar gem sih untuk ya extra chance di extreme training. Khusus si Tatsu dan si Sonic tuh nggak terlalu kenceng, nggak terlalu butuh untuk ngejar bintang 5. Aman lah ya. Nah ini tinggi bang, dari 50% ke 80% untuk bikin bintang-bintang kejuaranya. Walau betul tinggi, cuma 50% saja. Cepet banget bintang 15-nya si Tatsu ini, serius. Di lapangannya 50% sudah sangat mumpuni untuk ke bintang 15. Ada limit 15 bintangnya itu, ini jadi nggak terlalu urgent tadi gue bilang bintang 5 kesininya. Justru keuntungan sih, justru keuntungan. G4 dan Suiryu bener-bener PR banget untuk ngejar bintang 5-nya. Awaken pasifnya, pas awal mulai battle dia akan manggil adeknya. Ya bagi kalian yang nggak tahu, Fubuki itu adeknya ya. Yang kakak itu si Tatsu. Statnya si Fubuki 100% dari si Tatsu. Kalau Awaken 2 jadi 120% dari si Tatsu. Terus si Fubuki ini tergantung si Tatsunya. Kalau Tatsunya skill 1, Fubuki akan attack random. Enemy 100% attack. Kalau si Tatsunya ultimate, Fubuki juga akan ultimate area. 100% attack-nya si Fubuki. Kalau Awaken 2 berarti ya tata anggap aja 120% ya. Setelah itu dia akan meledakkan seluruh force field yang ada di tempat musuh. Seluruh force field yang diledakkan oleh si Fubuki. Ini seperti cara kerja si Silver Fang, kakek legend. Tapi ternyata ini bukan combo attack coy. Ini murni gerakannya curut. Dianggap Fubuki dianggap curut. Tapi itu merupakan plus malah. Kenapa plus bang? Berarti nggak bisa disable sama si Metal Knight kayak gitu. Terus ini ledakannya juga meningkat cuy. Ini kan 100% ledakannya berdasarkan damage yang tertera di ultimate-nya si Tatsu. 400% atau 600%. Kalau Awaken 2 menjadi 160% dari 400% ini. Seperti itu. Bukan 160% ini tok ya. Ini maksudnya scaling ke ultimate-nya, apakah 400% ataukah 600% tergantung ultinya si Tatsu. Selain itu Awaken 2 nya juga tiap turn mirip-mirip kayak si
Garo SSR Plus akan bisa self recover stun ataupun special stun. Mantap ya, Awaken 2 nih, Awaken 3 nih. Ini sebagai gambaran ya. Ini gue jarang-jarang munculin Awaken 3. Awaken 3 itu cuma begini doang, stat tambahan juga nggak ada. Bener-bener untuk polesan akhir yang sangat mahal sekali. Tidak rekomen kasarnya. Ini for your information saja, ini fungsi Awaken 3 biasanya rata-rata kayak begini aja. Kecuali core. Kalau core biasanya nambah 1 energi ekstra lagi. Ada syaratnya tapi biasanya gampang. Kayak gitu ya. Sekarang kenapa si Tatsu selalu gue anjurkan ambil juga G4? Kalau nggak ambil G4, skip sekalian si Tatsunya. Kenapa? Pertama, DOT-nya naik signifikan. Sesignifikan apa sih bang? Nah ini kita hitung dulu kali 3 ya. Kenapa kali 3? Karena di pasif kan bisa ulti chase 2 kali. Dengan giliran dia sendiri, potensi maksimal tiap roundnya 3 kali ya. 400 kali 3 1200, 600 kali 3 1800. Dengan kehadiran si G4 ini, bocil kematian ini, jeng jeng, bintang 2 G4 saja jadi 1800 coy. 2700 kalau ultra ulti. Kalau bisa bintang 5 si G4 jadi 1980. 2970. Wow, luar biasa ya bang. Tunggu dulu, masih ada lagi Awaken 2-nya. Awaken pasifnya, sorry, si G4. Awaken 2 tentunya lebih tinggi lagi ya. Kita anggap saja Awaken 1, 30% attack buff menjadi segini. Dari 1800 ini naik menjadi 2300. 1900 menjadi 2574%. Kalau ini loncat ke sini, yang ini saja nyaris 2 kali lipat cuy. Ya kan? Nyaris 2 kali lipat. Kalau bintang 5 dan dikasih attack buff dari Awaken 1-nya lebih dari 2 kali lipat. Itulah kenapa gue bilang Tatsu bisa disejajarkan dengan UR yang lain kalau ada G4 di line up polos sekalipun. 2 kali lipat itu tinggi sekali. Sekarang kita ke buff gear dulu. Rekomendasinya attack persen tentunya, opsionalnya HP persen. Perlu banget dia HP juga. Soalnya ya ada alloy ya, ada alloy. Normal damage-nya itu walau kecil, tapi kan dikalinya bisa 6 cuy. Dikali 6 yang refleks ke dia sendiri. Tiap dia ulti. S-class-nya kalau bisa bonus damage free. Kenapa bang? Biar extra damage yang diterima si Tatsu kalian berkurang. Bukan hanya dari serangan musuh, tapi juga dari serangan dia sendiri. Dia nyerang ke musuh kan kena pantulan. Refleks itu banyak banget. Kalau bisa dikurangi pakai bonus damage free. Opsionalnya HP dan attack. Ini juga HP dan attack. Jangan ada kritikal sebisa mungkin. Biar tidak kritikal normal damage-nya. Ini sigilnya Indomitable juga mengurangi bonus damage ya. Indomitable tuh bagus. Terus tentunya ini jangan Fiery sih. Khusus si Tatsu jangan Fiery. Tapi bagaimanapun Red Gear tentunya bagus ya. Bahkan G4 set juga bagus kasarnya. Asalkan Red Gear. Tapi kalau bisa dipilih, G4 set paling bagus sih. Ada damage reduction juga. Ini tentunya juga bagus. Yang Sigil Heart ini sama yang DOT lah ya. Biar nggak nganggur-nganggur amat, DOT-nya campur semua ke bintang level 7. Atau mungkin level 8 bisa. Karena nggak ada yang pakai kan. Itu juga oke lah ya, 1 slot. Terus balik lagi ke yang gue tadi mention alloy. Kenapa gue ada rekomen HP juga. Terus bonus damage free. Kalau kita hitung alloy seperti ini, si Tatsu ulti itu normal damage-nya saja ya. Soalnya DOT damage, bagi kalian yang nggak tahu, DOT damage tidak dikurangi special reflect, masuk murni. Yang dikurangi special reflect dan direflekkan ke Tatsu itu hanya yang ini. Makanya 300% ini kali 6. Kok kali 6 bang? Kan targetnya 6. Terus karena dia bisa 3 kali ulti, 1800 ini dikali 3, 5400 damage yang ke tim ini. Ini 8100 kalau ultra ulti ya. Itu belum dikurangi kan, ada special reflect. Kita nggak usah ngitung yang dikuranginya, kita lebih ngitung ke damage yang diterima si Tatsu. Itu kira-kira segini ya. Setiap Tatsu ulti dan ulti chase, 1 round itu dia terima 2160% attack dia. Wow. Kalau ultra ulti dia terima 3000-an % attack dia sendiri coy. Kalau ke Awaken 2 alloy 0%
Normalnya saja 3.000. Kalau ultra ulti dia terima 4.860%. Nah gile ya, itulah kenapa kalian perhatikan waktu si Tatsu tanpa G4 masih banner awal-awal malah kalah lawan Aloy ya karena ini ya. Terus awal-awal tuh masih ada build attack, terus ada crit juga nggak masalah, toh nambah damage, mikirnya begitu. Tapi kan DOT nggak bisa crit, jadi sayang, malah bikin Tatsu kalian mati duluan. Belum lagi ada limit bintang 15. Seandainya nggak ada limit bintang 15, ini si Tatsu overpower sih. Soalnya dia nge-heal special guardnya tinggi cepet banget. Sayang ada limitasi 15-nya, jadinya itulah gue wanti-wanti untuk menjauhi kritikal. Menjauhi kritikal ya. Ini value-nya 85 untuk polos. Ini berkeepsake. Ini kalau awaken 2, bedanya kayak gini, misalnya 85, kalau berkeepsake segini, kalau awaken 2 doang tanpa keepsake ini segini. Lebih pentingan awaken 2 dia, sedikit tapi bedanya tipis. Kalau dua-duanya mantap ya. Terus ini PvE, berkeepsake, awaken 2 ini full set. Untuk bossing oke sih, dia ini oke kok untuk bossing. Berkeepsake, awaken 2, dan ini yang full set ya. PVP dibutuhkan G4, polos sekalipun untuk PVP. Kalau PVE ya kalau mau di awaken 2. Kalau polos masih sosok lah ya, tapi kalau misalnya ditemani mungkin oleh ditemani oleh Aloy, kan PVE ada yang di taktik dungeon yang hero doang. Itu bisa, atau dengan Metal Knight kan sub DPS tuh nambah-nambahin bisa. Tapi kalau dia sendiri saran gua awaken 2 sih. PVB juga kalau bisa awaken 2. Terus ini value si Aloy. Nah ini bandingin itu value si Aloy ya. Tinggian Aloy di PVP. Tapi di PVE dan PVB tinggian si Tatsu lah ya. Full setnya sama PVE. Full setnya kira-kira sama PVE. Ini buat perbandingan sama si King Glorybus. Tapi ini King Glorybus yang belum ada Metal Knight kasarnya. Cuman kan King Glorybus di PVP-nya sudah tegap dia kalau ketemu si Metal Knight. Sedangkan si Tatsu ya segini-gini aja. Ketemu Metal Knight ya tetap 85 ini. Ya kan? Tapi overall tetap ngerian si Glorybus. Sebegitu ngerinya Glorybus. Padahal SSR Plus loh. SSR Plus char lama malah tinggian Glorybus ketimbang si Tatsu ya. Cuman kendalanya si Glorybus yaitu kendalanya dia kena tackle si Metal Knight. Bukan kena tackle lagi, dimatiin Metal Knight. Terus ini kalau ada si bocil kematian, value-nya jadi segini coy. Polosnya. Kalau ini berkeepsake, ini awaken 2-nya, sedangkan full setnya tuh meluber-luber coy. Segitu parahnya emang kalau ada si G4 di tim. PvE kurang ya, PvE karena nggak semuanya. Ya sepersekian lah ya, walaupun sebagian besar bisa. Tapi contohnya kayak taktik dungeon itu kan harus faction hero only. Nggak bisa ketemu dia sama si G4. Saat disayangkan paling kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam berapa? 25% di OT damage. Ya mungkin pakai Genos level 10. Itu kan 100% di OT damage. Itu juga bisa lah ya. Walau attack-nya juga bisa banyak ya. Genos level 10, Genji kan dengan emblem ya diakalin lah ya jatuhnya. Bisa itu. Tapi intinya overall sendiri seperti ini. Terus ini berkeepsake, ini awaken 2, ini full set. PVB tentunya bisa combo lagi sama si G4. Meluber-luber lagi. Wih, berarti kalah dong King Glorybus bang di PVB. Oh tentunya King Glorybus akan lebih tinggi lagi juga. Gua lebih ngevote si Glorybus ketimbang si Tatsu. Kalau Glorybusnya tidak dimatiin special core-nya. Kira-kira seperti ini sama aja. Require G4, awaken 2 kalau bisa. Ini sebagai gambaran kalau ada si G4. Cuman kan ini kan berarti 2 char yang diambil. Makanya gue jarang menampilkan yang kayak gini. Tapi sebagai gambaran segini tingginya ya, jauh sekali ya. Terus kalau mau direcap, bagi kalian yang ingin memutuskan ambil si Tatsu ini, itu yang harus kalian perhatikan itu kritikal. Hindari sebisa mungkin kritikal. Terus harus ada Tatsu LSSR. Kenapa? Buat unlock 20% statnya. DPS butuh banget 20% stat ini. Sangat disayangkan kalau kalian nggak punya LSSR Tatsunya. Gua aja kemarin ngegacain tiket ungu berharap dapat LSSR Tatsu.
Sayangnya pas kuning dapatnya Amai. Amai SSR, berarti gue skip karena gue nggak ada LSSR Tatsu. Sangat disayangkan. Terus yang ketiga, kalau bisa 1/4 dari total yang di build-nya itu HP. Kalau bisa. Soalnya kebanyakan attack, ini ketinggian juga damage-nya. Normal damage-nya ngeganggu banget. Malah bikin Tatsu kalian mati. Aloy kayaknya banyak yang ngambil ya. Walaupun polos sekalipun ya kan. Terus yang terakhir, nah ini require G4 UR. Agak berat emang. Ini kira-kira recap yang perlu dipertimbangkan kalau kalian mau ambil si Tatsu. Ini line up-nya. Basicnya seperti ini kira-kira di Drive Night Core. Ada Tatsu, ada si bapak ini tank vegetarian, si G4. Harapan gue ada G4 di line up ya. Harapan gue. Atau kalian targetkan. Kalau kalian nggak bisa targetkan G4, ini skip aja si Tatsu sih. Segitu jauhnya soalnya keberadaan G4 di tim line up yang ada Tatsunya. Mending G4 aja sekalian. Kasarnya seperti itu. Terus ada ini nggak harus ya, ini nggak harus. Apalagi kalau kalian full build si Tatsunya full build, terus kalian ambil G4-nya polos, ini nggak harus. Karena Tatsu nggak bisa di detonate. Soalnya adeknya sendiri si Fubuki sudah ngeledakin. Itu tidak akan bisa terjadi detonate dua orang ini. Terus si G4 yang polos itu yang build kedua di bawah si Tatsu pun tetap inflict damage kok. Cuman kan intinya kalau udah full banget line up, ya nggak apa-apa detonator ini keluar, kasarnya gitu ya. Nggak yang mutlak banget. Terus ini yang kalau Giryu Genshu. Ini Giryu Genshu kurang satu grappler lagi. Kenapa si Tatsu di depan bang? Karena si Tatsu bisa ini juga, bisa ulti chase ya. Terus apalagi kalau Giryu Genshu begini, si Tatsu bisa isi sprot sendiri. Sedangkan G4 akan ngisi sprot yang satu row ini. Kalau yang di DK ini misalnya nggak penting-penting amat atau bukan Spitzer, Tatsu bisa mundur ke belakang, oke. Kayak gitu. Terus ini full setnya, kita anggap belum ada G4 dulu aja ya. Ini sebenarnya kurang worth it sih ya. Kalau kalian merhatiin atau mantauin EBZ di CN, itu awal-awal banner si Tatsu keluar, hanya sekali dua kali orang yang pakai dan biasanya tergap semua cuy. Kenapa ya? Karena kalkulasi tadi yang gue hitungin tadi, banyak banget damage yang diterima kembali oleh si Tatsu. Kacau emang si Aloy ini. Ini kayaknya kurang rekomend tapi kira-kira seperti ini lah ya. Ini kan full berarti si puri-purinya Awaken 2 harapan gua. Ini buat Sultan ya. Kenapa puri-purinya ada Awaken 2? Ini kalau full supaya ada non-crit damage free 40% buat si Tatsu. Non-crit damage free itu akan mengurangi juga refleks-refleks yang diterima si Tatsu. Extra damage nggak bisa kritikal. Cuman ini kayak kurang menurut gua. Ini biasanya diisi yang lain ini. Kurang. MK lah ini bila perlu ya. Ini si MK. Malah biasanya kemarin singkat gue begitu. Ini ada Aloy, terus Espernya si Melza, duelistnya si Zombie Man, habis itu core-nya Drive Knight. Tentunya ada puri-puri dan di sini malah Metal Knight. Di banner awal-awal Tatsu tanpa adanya G4. Sengaruh itu G4 untuk si Tatsu ya. Tapi ini sebagai gambaran kalau maksa untuk full setnya ada Tatsunya. Oke, itu dia video comment mengenai Tatsu UR. Kira-kira segitu. Bisa dibilang diribet-ribet. Kalau bisa dibilang nggak ribet ya nggak ribet juga sih sebenarnya. Soalnya yang diwajibkan juga lebih wajib lagi caranya menurut gua. Si G4 itu justru lebih tinggi lagi tiernya dibanding si Tatsu. Keberadaan Tatsu akan malah nambah timnya. Cuma kan Tatsu duluan yang keluar. Nah itu takutnya ambil Tatsu G4 nggak keambil, malah rugi ya. Kalau harus memilih tentunya G4 kemana-mana. Tapi intinya seperti itu, Tatsu butuh banget G4. Ini si Suiryu ini juga 11-12 sama G4. Sayangnya Suiryu tidak seperti G4. Dia injury boostnya buat diri sendiri. Ah itu konteksnya lain lagi di luar dari pembicaraan video ini ya. Oke lah, kita akhiri kira-kira seperti itu ya. Intinya kalian aware ada beberapa poin yang harus dicatat atau diketahui. Harusnya oke. Ada PR sih ya. Jeleknya si Tatsu ini ada PR. Si Suiryu juga ada PR kok, tapi nanti kita bahas lagi ya. Ini soalnya tentang Tatsu. G4 doang sih yang PR-nya gampang. PR-nya gampang dan gak terlalu wajib lah kasarnya. Ada Fasinman V1 aja udah oke lah ya.
ada Fasino 1 itu udah oke banget. Simple. Belum lagi di shop kan bisa beli shardnya. Sesimpel itu sih G4. Kalau ada mau ditanyakan lebih lanjut silakan. Kalau ada mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.